kompetensi makanya memang kompetensi itu menjadi hal yang mutlak sih Pak, harus dimiliki sebagai kita-kita ini ya, sebagai pelaku lah sebenarnya, bisa dibilang kategorinya pelaku. Kompetensi ini tadilah yang memang butuh peranan penting untuk merubah mindset manajemen itu tadi. Paling tidak bapak-bapak harus punya sentuhan konsep ini tadi, harus balance juga kan dengan keuangan perusahaan. Kan secara ideal tentu kesulitan lah Bapak untuk menerapkan ini secara full ya. Tapi paling tidak pelan-pelan Bapak juga coba lirik kan, ya kira-kira budget yang disetujui oleh manajemen mana dulu nih yang harus diterapkan. Ya paling tidak standar Pak, punya APAR dulu setiap area bangunan atau aset yang Bapak punya, paling tidak punya konsep melakukan safety meeting yang rutin, investigasi yang rutin, inspeksi yang rutin. Paling tidak ngerubah mindset itu memang butuh waktu sih Pak Rizal. Memang Ya, tidak sebentar sih Pak. Memang tidak sebentar. insya Allah Pak, saya akan coba. Artinya butuh ketegasan Pak, ketegasan dari ya, karena kadang-kadang pun kita sampaikan via email, via meeting apa segala macam, itu cuma sekedar meeting aja. Meeting berikutnya disampaikan lagi begitu, nggak ada realisasi gitu Pak. Contoh kemarin kayak kita minta persiapan untuk reklamasi, rehabilitasi, minta untuk apa segala macam. Ya itu sudah sampai setahun nggak direalisasikan Pak, sampai sekarang. Ya memang kalau saya memang rata-rata memang 8 tahunan sih jadi KTT sih Pak. Memang rata-rata di middle management. Memang satu perusahaan itu, nah saya banyak loncat-loncatnya juga. Memang satu perusahaan itu untuk merubah mindset itu saya butuh waktu 3 tahun Pak. Betul Pak, betul sekali. Betul. Saya Iya, butuh iya, waktu betul. 3 tahun untuk merubah mindset itu tadi. Tapi itu tadi memang kompetensi kita nih datang di perusahaan itu juga udah harus komplit terlebih dahulu. Karena kalau kita memang harus merintis dari awal, mau nggak mau perusahaan itu memang harus sudah punya sistem dulu, baru bisa kita masuk. Kalau enggak ya berarti kompetensi kita harus full dulu, komplit dulu, baru kita masuk ke perusahaan, kita yang ngerencanain sistemnya. Iya, betul. Sulit memang merubah kultur atau budaya yang memang sudah menjadi kebiasaan, Pak. Tapi paling tidak ya tugasnya seorang KTT ya harus bisa melakukan itu, Pak. Iya, betul Pak. Insya Allah. Mungkin kalau PGO ruang lingkupnya nggak terlalu luas ya, karena kan memang hanya lebih ke penting sih kalau PGO melakukan konsep manajemen darurat ini tadi, karena kan memang kontraktor lebih ke orientednya produksi ya, dan lingkungan ya mungkin hanya sekedar mengikuti arahan owner ya, tapi paling tidak kontraktor PGO juga harus paham apa aja yang menjadi sinkronisasinya dengan owner, karena kalau nggak sinkron juga menjadi hal perdebatan juga kan bagi kontraktor. Ada lagi Pak yang kira-kira ini coba Bapak kita bisa diskusi. Kuliah ini sampai jam berapa kuliah? Kalau di waktu Indonesia Barat sampai jam 5 Pak jadwal kita. Jam 5 ya? Ya, Oke. kalau di bagian tengah sama timur di jam 6. Berarti 30 menit lagi ya? Ya. Silakan Bapak kalau ada yang mau ditanya lagi. Pak Channel. Channel? Untuk yang PJO ini Pak, apakah dia bisa langsung bertanggung jawab ke inspektur tambang walaupun tidak ada pengesahannya atau harus melalui KTT dulu Pak? Penanggung jawab operasional itu disahkan oleh KTT sih Pak. Jadi paling tidak hal yang pertama Pak Channel lakukan, pastikan Pak Channel disahkan dulu oleh KTT Pak Channel.
Secara tanggung jawab, PJO tidak mutlak harus bertanggung jawab ke inspektur tambang, tidak mutlak Pak, karena itu memang ranahnya lebih ke KTT. Tapi kalau secara tidak langsung PJO juga ikut bertanggung jawab, iya Pak. Karena kan PJO paling tidak mewakilin area kerja Bapak untuk Bapak pertanggungjawabkan ke KTT kan. Paling itu, karena kan ya, kalau mungkin saya nebak ruang lingkupnya kontraktornya Pak Chanel, mungkin ya pengelolaan limbah B3-nya lebih ke oli atau workshop sih yang menjadi sering jadi sasaran komplain ya, owner ya. Secara tidak langsung tidak perlu Bapak bertanggung jawab sih ke inspektur tambang. Secara tidak langsung. Secara langsung memang tidak. Tapi secara tidak langsung iya. Dan itu memang harus melewatin KTT dulu sih, Pak. Udah disahkankah PJO Pak Channel sama KTT? Belum, Pak. Ya, maka segera lakukan permohonan pengesahan PJO supaya ini Harus juga katanya untuk PJO ini Pak katanya harus ada POM atau gimana ya Pak? Atau POP dia bisa? kalau di peraturan paling tidak dia mempunyai kompetensi POP sih Pak. Paling tidak. Paling tidak dia punya kompetensi POP, dan jika tidak ada, KTT juga harus mengesahkan PJO tersebut Pak, tetapi bisa dengan menggunakan syarat-syarat itu tadi. Mungkin dalam waktu beberapa bulan harus segera disekolahkan POP atau POM atau POU. Karena jika PJO belum disahkan KTT, jika terjadi sesuatu, KTT juga bingung mau minta pertanggungjawabannya ke siapa. Nah, ini juga penting nih bagi KTT kalau memang ada kontraktor harus segera menunjuk atau mengesahkan PJO tersebut sih, Pak. Kalau ada POP mungkin saya rasa sudah bisa Pak Channel ajukan. Kan terkait dengan syarat itu tadi kan bisa menyusul. KTT saja bisa apa POP aja bisa KTT Pak. Saya aja bisa KTT gitu. Ya kan, makanya kan sementara kan bahasanya pemerintah. Ya sementara Bapak kan Pak begitu. dikasih waktu kan untuk segera melengkapin kebutuhan syarat administrasinya itu tadi. Iya Pak, betul. Sudah perpanjangan ketiga ini Pak. Saya perpanjangan kedua. Sudah harus itu Pak Rizal. Iya. Di mana betul izin Pak? Di kotanya ini Pak. Di daerah Serongga. Oh, iya. Ini lagi terjebak kaki ini, nggak bisa balik ke lokasi ini. Nggak ada pesawat ini. Apalagi kira-kira Pak Channel di lingkungan kerja Pak Channel mau Pak Channel tanyain? Kira-kira mungkin ada hal-hal yang sama kan terkait dengan pengalaman kita bisa sharing. Ini Pak, apa batu bara ya? Batu bara semua ini Pak? Iya ya, Pak. batu bara Pak. Kalau di Kalimantan itu rata-rata batu bara Pak. Iya. Produksi di angka berapa sih Pak Channel ini? Kalau kami di sini Pak masih sementara baru 6 bulan Pak. 6 bulan. 3 bulan pembangunan infrastruktur Pak. Baru 3 bulan ini baru produksi. Oh masih ini ya? Iya Pak. Baru masih tahap awal produksi Pak. Iya, apalagi tahap awal-awal produksi kan memang lagi kencang-kencangnya itu semangat kerjanya. Jadi memang ASE-nya juga harus kencang-kencangan juga itu. Iya Pak.
Kira-kira apa lagi Pak? Pak Rizal, masih ada pertanyaan lagi? Iya, saya mau kembali Pak pertanyaan yang tadi dari tugas dan tanggung jawab pengawas operasional Pak. Itu ada yang diatur sama Permen 26, kemudian ada yang diatur pada Kepmen yang lama Pak, Kepmen 55. Sama entah itu Pak itu isinya. 55K sekarang kan diganti Pak jadi Permen 26. Dikeluarkan lagi pedoman teknisnya 1827. Jadi sebenarnya 55K itu udah dihapus, jadinya 1827 nih kitab sucinya orang tambang nih. Ya. Jadi Isinya bunyinya sama aja Pak. Ya, isinya sama aja sih Pak. Ya itu tadi saya ya betul aja Pak. Ya mungkin kalau di Kepmen 5 3 kali mungkin lebih cenderung memang lebih komplit ya. Bukan lebih komplit sih, lebih terukur sih Pak kalau menjadi pedoman bagi inspektur tambang untuk melakukan pengawasan, karena kan dia di sana lebih ke pasal-pasal ya. Beda nih 1827 lebih ke paragraf atau pedoman. Jadi jika inspektur tambang melakukan pengawasan memang cukup kesulitan sih bagi inspektur tambang untuk menentukan kesalahan di jadi objek yang dia lakukan pengawasan. Sebenarnya itu aja sih. Kalau isinya sama-sama aja Pak. Yang Kepmen 55 KPK